hadiratmu berhiaskan kekudusan. Roh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kami sembah namamu Yesus, Tuhan, anugerahmu Kenalin, nama saya Ricky. Saya dari Jakarta. Saya ini sih udah jalan 5 bulan lah di sini ya. Kalau program kan setahun ya, kurang lebih setahun lah. Jadi saya salah satu pecandu narkoba sabu ya, jenis sabu sama kokain ya. Jadi saya udah yang kedua kali masuk rehab ini. Yang pertama kali saya nggak kelarin, saya cabut gitu ya. Karena saya mau kerja, bilangnya gitu. Ternyata masih oleng ya. Masih oleng, jadi balik lagi lah ke masa lalu lah gitu kan. Balik lagi ke masa lalu. Akhirnya saya nggak dikasih lah di Jakarta sama si papa sama si mama, nggak dikasih di Jakarta. Karena kan saya kan bermasalah di Jakarta ya kan, di Jakarta. Akhirnya saya dilempar lah ke Bandung mungkin masih begitu, ya kan. Lari lagi, lempar lagi ke Bangka, masih lagi ngaco. Terakhir dilempar lagi ke Amerika, terakhir udah ngaco lagi. Akhirnya nggak tahu gimana, saya dibawa lagi lah ke tempat ini gitu ya. Orang tua saya nyuruh saya, pertama sih nggak nyuruh, cuma suruh pulang doang gitu kan, daripada di sono kan makin parah gitu ya. Akhirnya saya ikut balik, pas nyampe di bandara langsung berangkat langsung ke Bandung, dibawa gitu kan. Saya nggak tahu, pertama kali pas nyampe Jakarta nih, saya langsung dibawa ke sini, saya nggak tahu gitu ya. Tapi udahlah, udah tahu pas mau ke sini, saya udahlah orang tua suruh ke sini, saya ikutin gitu kan. Nggak ngeberontak lah, saya ikutin aja. Ya akhirnya saya sampailah di sini gitu ya. Walau sekarang nih masih bingung gitu, kok saya udah jauh-jauh gitu ya. Balik lagi ke sini gitu, ke tempat ini gitu kan. Mungkin berarti Tuhan ada sesuatu gitu buat saya gitu ya. Ini kan kayaknya yang kedua kalinya buat saya gitu masuk di sini gitu kan. Ya, saya juga bingung gitu ya. Balik lagi ke tempat ini. Tapi ya sekarang saya mau coba submit sama Tuhan gitu ya. Karena yang pertama kali saya masuk sini, saya masih berontak gitu ya. Berontak, masih egois gitu ya. Saya nyalain orang dengan setiap perbuatan gila saya gitu ya. Jadi saya coba submit, dan juga saya juga belum lama
barulah dibaptis tanggal 23 tanggal Juli lah kemarin saya baru dibaptis juga kan jadinya. Ya syukur juga keluarga saya juga, papa saya jadi masuk juga jadi Konghucu, jadi masuk tapi Katolik ya, tapi ya syukurlah diselamatin lah jadi semuanya gitu kan. Kalau mama cici saya kan memang udah Katolik sebelumnya gitu kan, jadi tinggal sayanya doang, saya udah, papa saya udah, jadi udah semuanya lengkap gitu kan. Jadi ya saya bersyukur aja Tuhan masih siap kasih kesempatan gitu ya. Kita nggak dibikin mati di luar gitu ya. Maksudnya nggak dibikin mati kena obat, mati kena narkoba ya macem-macem lah gitu ya. Banyak atau di penjara gitu ya. Masih bersyukurlah kita lah semua masih diselamatkan gitu sama Tuhan. Jadi manfaatinlah kesempatan yang ada Tuhan udah kasih. Yang itu aja deh saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Halo semuanya. Mungkin yang ada di sini udah tahu. Nama aku Chloe Yananta. Aku 18 tahun. Aku level 2 di sini. Jadi level 2 tuh orang-orang yang sudah lulus dari program. Oke. Aku nih aku anak yang pemberontak dulu. Jadi benar-benar nggak bisa diandelin di keluarga gitu, nggak bisa diandelin sama mama gitu, sampai mama pun give up gitu, mama nyerah sama aku. Nggak terkait dengan kenakalan remaja kayak ngerokok atau narkotika, tapi masalah aku nih di karakter. Have no attitude, nggak ada attitude sama sekali, nggak ada etika sama sekali, nggak punya sopan santun sama sekali gitu anaknya. Sampai akhirnya bosnya mama rekomendasiin tempat ini ke aku gitu. Dan yang ada di pikiran aku dulu bukan mau pulih, tapi pengen pergi aja dari keluarga karena aku nggak suka keluarga aku gitu. Dan sampai di sini aku yang attitude-nya buruk, aku yang nggak punya etika, aku yang self secure-nya rendah banget, aku insecure banget dulu gitu. Sekarang dipulihkan di sini, ketemu sama orang-orang yang hebat gitu, dengan latar belakang pun yang juga hebat. Aku dibimbing di sini, aku dididik di sini, dan sekarang udah tahun ketiga aku ada di sini. Aku bantu melayani juga gitu. Aku ya terlibat dalam ministry lain juga, dan puji Tuhannya bisa jadi berkat bagi keluarga. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi, saya dari Jakarta. Saya akan membagi kesaksian saya. Pertama kali Tuhan kasih mula-mula dia ke buat saya tahun 2009. Saya mulai merokok, saya mulai lepas sekolah kelas 2 SMP. Saya kelas 2 SMP, saya udah mengenal rokok. Saya lebih dalam lagi, saya minum minuman keras sama teman-teman tongkrongan di Jakarta. Setelah dari minuman keras, saya masih merasa kurang. Saya mau nunjukin siapa saya waktu itu dengan kebodohan saya. Saya dikasih gratis waktu itu dari obat-obatan terlebih dahulu, hampir semua jenis saya udah pakai. Dari obat-obatan itu juga saya masih merasa kurang dalam. Saya masih pengen ngerasain semua hal kegilaan di masa lalu saya, yang dimana saya berusaha untuk menipu orang tua saya, untuk saya bisa membeli barang-barang itu yang menurut saya bikin saya happy, menurut saya bikin saya senang. Karena keluarga saya anggap mereka adalah orang yang tidak bisa mengerti saya dulu. Padahal mereka sebenarnya ngasih nasihat saya untuk saya bisa lebih baik. Cuman saya waktu itu nggak berpikiran ke situ. Saya lebih happy dengan hidup saya. Singkat cerita, saya sudah mulai pecandu, saya sudah mulai terikat dari obat-obatan itu, minuman, bahkan rokok pun saya perokok aktif. Dan singkat cerita, saya waktu itu sudah habis uang saya, usaha orang tua saya bisa jual. Yang tadinya saya dipercayai megang suatu tambal ban bengkel atau ya kecil-kecilan, saya habis dari situ, saya jual semua. Saya beli apa yang saya mau,
Singkat cerita juga itu habis. Dan saya punya teman sahabat gelap dunia hitam, ada 3 orang. Dia ngajakin saya buat mencari uang dengan semudah mungkin, sesimpel mungkin. Nah di situ saya berpikiran, saya lagi candu, saya lagi lemes, saya lagi pengen waktu itu. Saya lagi nagih, saya lagi pengen, badan saya lagi pengen nagih. Saya mulai ikut awal-awal, saya mencuri, saya menjamret. Kebetulan tempat tinggal saya di daerah Pemuda, kalau tahu di daerah kampus UNJ Jakarta Timur. Dan di situ banyak sekali mahasiswa yang dimana mereka kadang suka pulang larut malam atau bermain yang terlalu lama, dan teman saya ngajak saya ke situ. Saya mulai melihat cara mereka mencari uang dengan mudah, mereka menjamret, bahkan mereka membawa sajam pada saat itu. Dan sebelum saya melihat, saya langsung disuruh meracikkan tersebut gitu. Oke, saya mau, saya lakuin. Namun secara saya rasa takut, saya khawatir, saya panik. Orang yang saya jambret tersebut, karena saya yang megang sajamnya, karena ada bagian-bagian, ada yang ngejongki motor, ada yang ngejambret tas, saya yang memegang sajam untuk melindungi diri. Namun korban tersebut, dengan saya paniknya, saya meninggalkan kenangan dalam hidup dia, tubuhnya. Saya ingat banget bagian sini kalau nggak salah. Saya kasih hal yang menurut saya lebih happy, saya lebih senang, saya nggak menusuk ya. Ya semacam menusuk itulah. Singkat cerita, saya lepas, saya dapat barang itu, saya jual langsung malam itu juga sama teman-teman saya pakai lagi. Subuh, saya dikabarin ibu saya bahwa saya lagi dicari pada saat itu. Kapolsek Pulau Gadung gabungan dengan Kapolres Matraman pada saat itu, dan satu organisasi juga. Dan kenapa demikian? Karena teman saya satu sudah masuk waktu itu. Dia nggak mau sendiri di dalam, dia merembet, dia bawa nama saya, dia bawa teman saya juga 1 orang, namun dia sudah meninggal dengan kecelakaan, dengan dia pemakai obat juga, dia mengendarai motor. Saya kabur dari Jakarta. Tadinya ke sama saudara dulu ke Cibubur. Mereka nggak mau menerima, mereka mau menyerahkan saya. Bahkan mungkin dalam pemikiran mereka mau ngejebak saya. Secara tidak langsung untuk menyerahkan saya ke pihak berwajib pada saat itu. Cuman saya bertemu seseorang di mana dia mengenalkan tempat ini, Victoria Otis Bandung ini. Saya tahu bahwa background tempat ini adalah Kristen dan saya Muslim. Ibu saya Muslim. Cuman pemikiran saya gini, saya ingin perkara saya hilang dulu selama 6 bulan. Saya mau sembunyi dulu dari Jakarta, saya mau ke Bandung hanya untuk menutup perkara saya saja. Singkat cerita, saya mengikuti program, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya diajari sabar di sini, saya diajari kerendahan hati, saya diajari banyak menghargai juga. Saya di sini diajari, karena dulu saya pikir hanya uang yang berkuasa, atas hidup saya. Saya ada uang, saya berkuasa. Saya ada uang, kamu bukan siapa-siapa, itu yang saya pikir di masa lalu. Cuman di sini uang nggak begitu berarti, cuman kita diajarkan di sini tentang menghargai seseorang satu sama lain, diajari mengasihi, diajari firman Tuhan. Dan di tahun 2020-an saya baru menerima Kristus. Saya dibaptis tahun 2020. Saya dibaptis. Saya menerima Kristus di tempat ini juga. Setelah saya menerima Kristus, saya sudah menerimanya. Ibu saya mau dengan kerelaan hatinya, tanpa saya paksa, tanpa bapak saya paksa, untuk dia mau juga menerima Kristus saat ini. Belum lama juga di Bandung,
di sini juga. Jadi awal saya pegang firman Tuhan, saya datang di tempat ini, sampai saya ingat sampai saat ini dan saya percaya, itu dikatakan di firman Tuhan, di mana satu orang bertobat, maka sisi rumah diselamatkan. Itu pegangan saya sampai saat ini dan saya percaya itu. Mungkin ini yang paling saya sebel ya, kalau kesaksian pasti sedih nih, cuman ya udah nggak apa-apa lah. Kita tahu kesaksian itu akan membuat si jahat kalah dari setiap kesaksian kita. Mungkin buat poinnya, buat teman-teman, buat saudara semua di tempat ini, untuk kita terus bersyukur. Karena saya bersyukur saya tidak di penjara yang harus saya karena jalani 4 tahun lebih. Yang harusnya karena saya bawa sajam, saya sajam, saya pemakai jelas. Dan waktu itu saya juga bawa di kantong saya. Saya puji syukur saya hanya menjalani di tempat ini 1 tahun 4 bulan. Dan saya masih bisa bernafas, saya masih bisa hirup udara segar, saya tidak overdosis, saya tidak mati di penjara. Karena saya ingat teman saya yang satu meninggal karena apa yang dia perbuat, teman saya yang satu juga di dalam menjalani kurang lebih 3,5 tahun karena dia joki, dia hanya joki, dia beratnya dia membawa obat waktu itu, dia beratnya di situ. Saya puji Tuhan benar, saya bersyukur banget atas pelayanan ini juga sama Tuhan. Saya juga bersyukur itu awal saya kenal Tuhan Yesus di tempat ini. Jadi untuk kita semua, jangan pernah lupakan akan kasih mula-mula Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa kemurahan Dia, saya nggak akan bisa berdiri sampai saat ini. Tanpa kemurahan Dia, kita tidak bisa berkumpul sampai saat ini di tempat ini. Apalagi buat teman-teman yang sama backgroundnya pecandu, kriminal, apapun itu, untuk kita terus bersyukur. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Menyala